Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammalil akmalan ala al-mab'uthi rahmatal alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah salat duhur, saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mari mengingatkan diri kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Selalu memuja dan memuji Allah tabaraka wa taala. Memuji dengan lisan kita, memuja dengan hati dan fisik kita. Karena itulah kewajiban dan tujuan hidup kita di dunia, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat hidayah. Bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat taufik, nikmat sehat, nikmat bertemu dengan Ramadan, nikmat diberi nikmat-nikmat yang membuat kita bisa beribadah, beramal, mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala di malam yang diduga adalah malam Lailatul Qadar, yaitu pada malam 10 hari terakhir, terutama di malam ganjil. Itu merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita syukuri. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini dan di majelis yang berkah ini, insyaallah kita akan membahas tentang makna dzikir. Banyak dari kita kaum muslimin dan muslimat yang belum begitu memahami makna zikir, sehingga bermunculan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan tumbuh di sana dan di sini amalan-amalan yang bertentangan dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu amal yang keliru lahir dari pemahaman yang keliru. Semua itu terjadi karena adanya kesalahpahaman dalam memahami zikir kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, ayyuhal ikhwah, cara memahami ayat atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentu kita pahami ayat melalui ayat, ayat melalui hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memahami ayat dan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman dan amalan sahabat. Begitu cara kita memahami suatu masalah, suatu perkara yang disebut dalam dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih.
Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW yang sahih menyebutkan tentang masalah zikir. Beberapa ayat Allah Jalla wa'ala menyebut kata zikir. Misalnya Allah katakan, fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfurun. Berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan berzikir kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur terhadapku. Allah Jalla wa'ala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati ini akan menjadi tenang dan tentram. Allah Jalla wa'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, maka baginya di dunia kehidupan yang sempit, dan di akhirat kelak di hari kiamat dia akan dihimpun dalam keadaan buta, dan seterusnya. Wa inda ta'ammulil ayat wal hadits al waridha fi dzikr, dengan mengamati dan mencermati serta mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang zikir, ternyata ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah, bisa kita pahami bahwa makna zikir yang kata Allah dapat menimbulkan ketentraman jiwa, makna zikir yang kata Allah tabaraka wa ta'ala yang dapat membuat kita diingat, disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, zikir yang mana dengan kita berzikir Allah Jalla wa'ala akan memuliakan dan mengangkat derajat kita, membahagiakan kita. Sebaliknya yang meninggalkan dan berpaling dari zikir, dia akan mengalami kesengsaraan dunia akhirat. Jadi makna zikir sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, zikir yang maksud sebagaimana yang diistilahkan dengan jannatud dunya, yaitu surga dunia. Surga dunia dan surga akhirat. Itulah zikir. Zikir identik dengan surga. Karena surga itu identik dengan ketenangan, kebahagiaan hati. Makanya ketika penghuni surga akan masuk ke dalam surga dikatakan salamun alaikum tibtum. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian, wahai orang-orang yang bersih dan tenang jiwanya. Tibtum. Tidaklah orang masuk dalam surga melainkan hatinya sudah tenang. Makanya semua orang yang sudah menghuni surga, Allah Jalla wa'ala bersihkan hatinya di semua penyakit hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Kami hilangkan semua penyakit hati dari hati mereka. Artinya orang yang dalam surga hatinya tenang. Ada kesamaan di sana antara surga dengan zikir, sama-sama menyebabkan hati ini tenang. Berarti ayyuhal ikhwatul kiram, sudah mulai terarah makna zikir. Sudah mulai semakin jelas makna zikir. Ya. Kita tambah lagi penjelasan. Surga hanya Allah berikan kepada orang yang Allah ridhai dan cintai. Kepada orang yang Allah ridhai dan cintai. Ya. Sedangkan neraka adalah tempat Allah meluapkan kemurkaan kepada manusia yang kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Surga tempat ridha dan cinta, neraka tempat kemurkaan Allah tabaraka wa taala. Nah, surga yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhula saddidu wa qaribu. Beramalah dengan amal yang mendekati kebenaran
dengan amal yang mendekati tuntunan Rasul dan sahabat radhiyallahu anhum arda. Jangan sekedar beramal. Beramallah dengan amalan yang sesuai dengan amalan sahabat. Lalu Rasul mengatakan la yadkhul ahadul jannah bi'amali. Tidak ada seorang pun masuk surga karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk engkau masuk surga bukan karena amal engkau, bukan karena amal ibadahmu ya Rasul? Kata Rasul, wala ana. Saya pun juga demikian. Bahwa saya masuk surga bukan karena amal ibadah saya. Illa ayyataghamani Allah bi rahmati. Kita semua, bahkan saya termasuk saya, masuk surga karena kasih sayang Allah. Lihat jelas semua sudah mulai terarah. Saya pun termasuk orang yang masuk surga bukan karena amal ibadah saya, tapi karena kasih sayang Allah. Sudah mulai terarah bahwa surga itu ternyata tempat Allah meluapkan kasih sayangnya, cintanya, ridhonya. Lah surga itu yang membuat hati tenang, zikir yang membuat hati tenang. Berarti jelas yang dimaksud dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala adalah cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-zikir laisa mujarrad zikir lisan. Zikir bukan sekedar zikir lisan. Orang yang paling berzikir kepada Allah Jalla wa'ala adalah orang yang paling bersyukur. Karena Allah katakan apa? Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Orang yang paling berzikir adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, paling bersyukur. Baik, syukur itu apa? Syukur itu landasannya cinta. Makanya para ulama mengatakan al-hayatu thayyibatu ar-ridha wal qanaa'ah. Hidup yang bahagia itu, kehidupan yang bahagia itu adalah kehidupan yang dilandasi oleh ridha, cinta kepada Allah dan qanaa'ah, selalu menerima takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat, cinta lagi. Kehidupan yang indah itu, kehidupan yang bahagia itu adalah kehidupan yang dilandasi oleh cinta dan ridha kepada Allah dan qanaa'ah, menerima setiap keputusan dan takdir Allah Jalla wa'ala. Semakin terarah ayyuhal ikhwatul kiram. Berarti zikir itu maknanya adalah cinta Allah. Makanya Allah katakan, berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan berzikir. Bersyukurlah. Berarti Allah ingin menjelaskan makna zikir yaitu bersyukur. Syukur itu tidak akan pernah ada. Kekuatan syukur tidak akan pernah ada di hati seorang hamba yang tidak memiliki kekuatan cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, ibadah juga disebut zikir. Bukankah Allah katakan salat misalnya, aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk berzikir kepadaku. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebut salat sebagai sarana zikir atau sebagai ungkapan atau cara kita berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi ibadah itu zikir. Tapi ibadah yang seperti apa yang merupakan zikir? Ibadah ya yang dilandasi oleh rasa cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Lihat, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-nisa wat-tib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Yang paling aku suka dari dunia ini adalah wanita dan parfum. Yang paling beliau suka sallallahu alaihi wasallam dari dunia ini adalah wanita dan parfum. Yang paling beliau suka wanita dan parfum. Tapi ketika beliau mengatakan, namun yang paling menenteramkan jiwaku, yang paling membahagiakan hatiku adalah salat. Lihat, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut salat sebagai
sesuatu sebagai amal yang dapat menenteramkan jiwa dan membahagiakan hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau membawa salat sebagai sesuatu yang menenteramkan jiwa. Kenapa? Karena beliau cinta Allah. Beliau lebih mencintai Allah daripada siapapun dan apapun yang ada di dunia. Itu kunci dan rahasia mengapa beliau sangat menikmati salat. Beliau sering berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis salat." Tenangkan jiwa kita ya Bilal dengan salat. Ya Bilal, arihna bis salat. Arih qulubana wa nufusana bis salat. Tenangkan, tentramkan jiwa kita ya Bilal dengan salat. Karena Bilal bertugas mengumandangkan azan. Artinya kalau sudah azan berarti sudah tiba waktu salat. Berarti mereka, Rasul dan sahabat, sangat rindu dan menanti sesuatu yang menenteramkan jiwa mereka, itu salat. Tahukah Anda salat? Salat itu amal yang paling Allah cintai. Makanya Allah Jalla wa'ala, kata ulama, mensyariatkan salat tidak seperti Allah memberi syariat yang lain. Seluruh syariat Islam Rasul sallallahu alaihi wasallam terima di bumi. Syariat zakat, syariat puasa, syariat haji, syariat jihad, semua syariat Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril kepada Rasul di bumi. Tapi salat di mana? Di tempat yang mulia, yaitu Sidratul Muntaha, di malam yang mulia, yaitu malam Isra dan Mi'raj, kepada Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima waktu wahyu salat, menerima syariat salat, berapa rakaat, berapa waktu dalam sehari? 50 waktu. Kata ulama, kenapa Allah pertama kali mensyariatkan salat 50 waktu? Karena Allah sangat menyukai amalan salat. Jadi kita awalnya disuruh untuk mengerjakan salat saja. Hampir setiap setengah jam kita salat lagi. Tapi Allah begitu sayang kepada kita sampai Allah putuskan, Allah ringankan menjadi 5, tapi pahalanya tetap 50 waktu. Namun pahala salat kita 5 waktu, walaupun kita kerjakan 5 waktu, pahalanya kata Nabi SAW, atau kata Allah dalam hadis qudsi, ya, dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwa aku tidak akan pernah merubah keputusanku meskipun salat 5 fardu adalah 5 waktu setelah aku beri keringanan, tapi pahalanya tetap sama dengan 50 waktu. Tahukah Anda salat merupakan amal yang paling Allah cintai, sampai salat menjadi penentu keislaman dan keimanan kita. Kalau kita ingin mengaku orang beriman Islam, salat, buktinya salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Batasan antara iman dan kufur adalah salat. Barang siapa yang tidak salat, maka dia kafir, dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena hubungan yang erat itu dibuktikan dengan cinta. Apakah Anda bisa berumah tangga dengan wanita yang tidak kita cintai? Apakah kita bisa dekat, memiliki hubungan yang erat dengan orang yang kita tidak cintai? Bisa kita berumah tangga dengan wanita yang tidak kita cintai? Bisakah kita berumah tangga dengan laki-laki yang tidak kita cintai? Tidak akan. Dekatnya kita dengan Allah dengan cinta. Kalau kita ngaku muslim, berarti kita adalah orang dekat dengan Allah. Kita muslim, mukmin, kita adalah orang yang dekat dengan Allah. Makanya para nabi ketika mereka mengaku dekat dengan Allah, mereka berkata, "Wa ana minal muslimin." Saya adalah orang Islam. Antum baca di Al-Quran, Musa mengatakan, "Wa ana minal muslimin." Ketika kata Allah, "Ya Musa, innani ana Allah." Saya ini Allah. Saya ini Allah. Lalu ketika Allah mengajak bicara Musa, lalu kata Musa, "Ya Allah, perlihatkan wujud aslimu ya Allah." Kata Allah, "Tidak mungkin, selama masih ada dunia, engkau tidak akan pernah melihat. Lantarani, kamu tidak akan pernah melihatku. Karena dunia itu hina, aku mulia," kata Allah Jalla wa'ala. Lalu kata Allah, "Ya Allah, perlihatkan saja. Perlihatkan saja supaya aku semakin yakin kepadamu ya Allah." Apa kata Allah? "Baik ya Musa, undur ilal jabal."
Fa in istaqarra makana fasawfa tarani. Kamu perhatikan gunung. Kamu kan berada di atas gunung. Kalau gunung pada saat saya akan memunculkan, saya akan memperlihatkan wujud asliku, akan memperlihatkan diriku ya Musa. Lalu gunung tidak bergoncang, maka kamu bisa melihat. Tapi kamu perhatikan, ketika Allah akan memperlihatkan keagungan wajahnya, Jalla wa'ala, gunung bergoncang. Tidak kuat menghadapi, menerima keagungan Allah yang begitu besar, begitu goncang, terhempas Nabi Musa alaihissalam pingsan. Lalu ketika beliau mengatakan, wa ana minal muslimin, saya orang Islam ya Allah. Saya orang Islam. Nabi Ibrahim, saya orang Islam. Seluruh Rasul mengatakan wa ana minal muslimin, wa ana awal muslimin. Saya adalah orang Islam yang pertama. Saya orang Islam yang pertama. Apa makna Islam? Cinta kepada Allah. Islam itu maknanya iman. Saya orang yang cinta kepadamu ya Allah. Saya setia. Saya cinta kepadamu. Saya ridha kepadamu. Ayyuhal ikhwatul kiram. Makanya ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Allah jadikan begitu cintanya Allah kepada salat. Sampai Allah jadikan salat sebagai bukti keimanan kita, bukti keislaman kita, bukti cinta kita kepada Allah. Tidak heran orang yang tidak salat dinyatakan oleh sebagian ulama kafir. Artinya dia bohong dengan Islamnya. Kalau dia Islam, harusnya dia cinta Allah. Karena agama yang Allah cintai, agama Islam. Allahu Jalla wa berfirman, "Inna dina indallah Islam." Sungguhnya agama yang paling Allah cintai dan Allah ridhai adalah Islam. Berarti orang yang memeluk agama Islam adalah orang yang cinta kepada Allah. Bukti terbesarnya apa? Salat. Kalau nggak salat bohong dia dengan cintanya. Hanya sekedar pengakuan, mengaku orang yang cinta Allah. Tidak demikian ayyuhal ikhwatul kiram. Lihat, begitu Allah Jalla wa ala mencintai salat, sehingga Allah menjadikan salat sebagai penentu baik buruknya amal kita yang lain. Sebut amal kita. Apa amal kita? Saya bermasalah dari segi akhlak. Iya, saya orangnya pelit, pemarah, pendendam, suka dengki. Berarti yang jadi masalah salat Anda, salat kita. Saya orangnya suka melangkahkan kaki tempat maksiat, suka mendengar sesuatu yang haram, suka melihat sesuatu yang haram. Berarti ada masalah di salat kita. Semua amalan kita, apakah amalan hati, lisan. Oh, saya orang yang nggak bisa jaga lisan saya, ya, selalu berkata kotor, berkata kasar, mengucapkan ucapan yang haram. Berarti masalah di sholat kita ada masalah. Karena semua masalah di hati, lisan, dan anggota tubuh itu sebabnya karena sholat yang bermasalah. Kenapa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamati as-salah fa in saluhat saluhas wa in saluhat saluhal amalu kullu wa in fasadat fasadal amalu kullu fasada sairul wa in fasadat fasada sairul amal. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah salat. Amal yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik seluruh amalnya. Jika rusak salatnya, maka rusak seluruh amalnya. Begitu Allah suka kita menjaga salat, kita menjaga salat nih, Allah suka, Allah akan perbaiki, Allah beri kita taufik, Allah bimbing kita kepada hal-hal yang baik, kepada hidayah. Jaga salat. Makanya lihat, Luqman berpesan kepada anaknya apa? Ya bunai, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Ya bunai, aqimis salah. Wahai anakku, pesan ayah kepada anaknya yang cinta dan sayang. Pesannya apa? Nak, jangan kamu berbuat syirik. Syirik itu apa? Allah jelaskan makna syirik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai selain Allah sama dengan mencintai Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Di mana mereka mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Lihat. Berarti syirik itu kata Ibnu Katsir menduakan cinta Allah dengan selainnya. Makanya ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah cinta Allah. Para ulama ketika ditanya apa itu ibadah? Qala al-ibadatu ghayatul dhul ma'a ghayatul mahabbah. Ibadah itu
puncak cinta yang berpadu dengan puncak penghinaan diri kepada Allah. Kerendahan hati, cinta dan kerendahan hati, puncaknya itulah ibadah. Makanya kalau kita menghinakan diri, kalau hanya cinta, oh Anda cinta istri, oh saya cinta istri. Anda sayang sama anak, sayang. Apa syirik? Tidak. Kapan kita berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala dengan cinta kita? Ketika kita mencintai istri kita, mencintai suami kita, anak-anak kita, sehingga kita menghinakan diri kepada mereka. Suatu saat ada seorang jamaah yang kaya raya, dia pernah hadir di pengajian saya, ya, dan dia adalah seorang istri dari pengusaha dan juga punya beberapa universitas di Jakarta, kaya sekali. Dia ngaji, hadir di pengajian saya di daerah Kemang. Dia akhirnya curhat ke saya. Dia bilang, dia nangis sambil nangis, Ustaz, sebetulnya saya dulu berjilbab. Tapi setelah saya menikah, saya harus buka jilbab. Kenapa? Karena suami saya tidak mengizinkan saya. Suami saya nyuruh saya buka jilbab. Tidak sekalipun saya diizinkan untuk berjilbab. Lalu ibu nurut. Saya harus nurut suami, Ustaz. Walaupun hati saya menangis. Karena dari kecil, sejak dari SMP saya sudah berjilbab. Tapi saya nggak kuat menolak perintah suami. Saya bilang, Bu, apakah ibu sadar? Ibu dengar ya. Hadis Nabi SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, Ta'is abdu dinar, Ta'is abdu dirham, celaka orang yang menyembah dinar, celaka orang yang menyembah dirham. Ibu tahu nggak kata Nabi menyembah dinar, menyembah dirham? Apa artinya? Ibu pernah dengar, apakah ibu pernah melihat orang sujud kepada uang? Orang rukuk kepada duit? Nggak ada. Apa artinya menyembah dinar, menyembah uang? Artinya mencintainya secara berlebihan, mengagungkannya. Nah, sama istri yang selalu mentaati suami meskipun dalam hal yang haram dan maksiat, artinya istri tersebut yang nurut sama suami walaupun suami nyuruh maksiat, nyuruh buka jilbab, berarti ibu terlalu mengagungkan suami. Kalau ibu sudah terlalu mengagungkan suami, melebihi pengagungan ibu kepada Allah, melebihi kecintaan ibu kepada Allah, berarti ibu menyembah suami. Astagfirullah, Ustaz, saya nggak nyembah. Bu, nyembah itu bukan cuma sholat, Bu. Lihat sabda Nabi SAW. Apa kata Nabi ketika Rasulullah SAW bersabda, membawakan ayat ittakhadhu dalam surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menyembah pendeta dan rahib mereka selain Allah. Menyembah, menjadikan rahib dan pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Lalu kata Adi bin Hatim, seorang sahabat yang mu'allaf, yang dulu memeluk agama Islam, memeluk agama Nasrani, kata dia, ya Rasul, saya dulu Kristen, tapi saya selama Kristen gak pernah mendapati. Lihat, sahabat memahami, ya, menjadikan Tuhan, menyembah itu artinya sujud, salat, ruku. Ya Rasulullah, selama saya dulu jadi Kristen, orang Kristen, saya gak pernah menyembah pendeta, saya gak pernah ruku sama mereka. Gak pernah. Kok Allah bilang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah? Yaitu apa? Di mana mereka Nasrani dan orang Yahudi menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Mereka menyembah pendeta dan rahib mereka selain Allah. Kata Rasul, ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma ruku dan sujud. Lalu apa? Apa kata Nabi? Alaisu idza ahallu haraman fa harramu wa idza ahallu ma harramallah fa ahallu. Bukankah mereka selalu taat, taklid buta, taat betul sama pendeta dan rahib mereka? Kalau pendeta dan rahib mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mereka taat. Kalau mereka
mendapati ya, pertama pendeta mengharamkan yang Allah halalkan, ngikut. Mereka lebih mengikuti apa yang diharamkan pendeta mereka daripada apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau pendeta mereka menghalalkan yang Allah haramkan, mereka juga lebih memilih apa yang dihalalkan oleh pendeta rahib mereka daripada apa yang dihalalkan oleh Allah. Apa kata Nabi? Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka. Itulah ibadah. Jadi taat yang berlebihan sampai suami, kamu gak boleh berjilbab. Baik. Berarti istri yang seperti itu berarti menyembah. Berarti ibadah ayyuhal ikhwat, cinta. Cinta yang mutlak. Berarti kalau kita cuma cinta suami boleh. Cinta ibu, cinta ayah boleh. Tapi jangan sampai kecintaan kita melahirkan ketaatan yang berlebihan. Sampai orang tua kita nyuruh maksiat pun kita taati, tidak boleh. Makanya kata Allah, wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi'ilm fala tuti'huma. Kalau orang tua menyuruh maksiat, di antaranya berbuat syirik, jangan kamu taati. Karena cinta yang mutlak hanya engkau berikan kepada Allah. Jadi dari beberapa pemaparan ayat, dalil dan saya sebutkan tadi, berarti zikir itu artinya cinta. Tenang, cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang membuat hati was-was? Apa yang membuat jiwa kita mengalami galau, gelisah? Karena cinta dunia. Semua kegelisahan. Makanya Rasul SAW, selain beliau minta ketenangan jiwa, beliau minta agar selalu menjadi orang yang berzikir kepada Allah. Pertama lihat, beliau selalu ingin jaga, ya Allah jaga hati. Lihat, perhatikan sabda Nabi, doa-doa Nabi SAW. Beliau minta apa? Ya muqallibal qulub, ya Allah jaga hatiku. Jangan sampai berubah. Jangan sampai rasa cintaku kepadamu berubah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Apa itu agamamu? Di atas kecintaan. Dari mana kita pahami cinta? Lihat doa Nabi. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribu ilal hubbik. Ketika Rasul minta, ya Allah, teguhkan hatiku. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Apa itu agama? Agama itu apa? Ya Allah, aku memohon tanamkan di hatiku rasa cinta kepadamu. Orang yang beragama Islam, dia harus cinta Allah. Kalau dia tidak cinta Allah, dia munafik. Makanya munafik adalah orang yang menampakkan Islam tapi hatinya benci kepada Allah. Yang kedua, yuhib, hubba man yuhibbuk. Mencintai semua yang dicintai Allah. Mencintai seorang mukmin walaupun dia orang miskin. Membenci orang kafir walaupun mereka orang tua kita. Selama dia kafir kita harus benci. Karena cinta kita harus karena Allah. Dan kebencian kita pun harus karena Allah. Kemudian apa? Hubbal amal alladzi yuqarribuna ila hubbik, dan mencintai amal yang menambah rasa cintaku kepadamu. Makanya semua amal tidak boleh kita kerjakan. Kita tidak boleh sembarangan beramal, tapi amal yang kita kerjakan adalah amal yang menambah rasa cinta kepada Allah. Apa itu? Amal yang ikhlas. Jangan Pak, Bapak jangan sholat duhur, jangan sholat asar, jangan sholat taraweh, jangan puasa, jangan mengerjakan ibadah apapun kecuali amal yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beramal gak ikhlas, lihat 3 orang yang pertama kali Allah lempar ke neraka. Siapa? Bukan orang yang menyembah berhala, tapi 3 orang yang dilempar ke neraka adalah apa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang suka baca Quran. Suka baca Quran tapi dia yang pertama kali dilempar. Dipanggil Allah. Ya fulan, baik ya Allah. Labbaik ya Allah, aku menyambut panggilanmu ya Allah. Kamu selama di dunia suka baca Quran. Karena siapa? Karenamu ya Allah. Qara'tul Quran fik. Aku baca Quran karenamu, kata Allah. Kadzibta, kamu bohong. Kamu banyak baca Quran supaya kamu dikatakan seorang qari. Supaya kamu bisa cari berdapat uang banyak. Kamu pasang tarif dari baca Quran dari tempat ke tempat yang lain. Ya malaikat lempar dia ke neraka. Lihat, amal ikhlas penting. Quran gak bermutu tanpa ikhlas. Jihad, seorang berperang mati dia. Tewas di medan perang, dipanggil oleh Allah. Fulan sini. Kamu tewas di medan perang. Kamu berperang karena siapa? Karenamu ya Allah. Qala kadzibta. Walakin qatalta liyaquli li an taqula annaka jari. Kamu bohong.
Kamu berperang supaya kamu dikatakan sebagai seorang pemberani, supaya kamu mendapat julukan pahlawan. Bohong kamu, lempar dia ke neraka. Subhanallah. Seorang yang berilmu, seorang ulama, alim ulama, dilempar pertama ke neraka. Datang ke dia, fulan sini yang katanya orang berilmu. Kamu dulu ngajarin ilmu, kamu ceramah kemana-mana. Karena siapa? Ya Allah, karenamu. Bohong kamu. Kamu ceramah supaya kamu dikatakan seorang alim, supaya kamu dihormati manusia. Bohong kamu, lempar dia ke neraka. Lihat, ikhlas penting. Kemudian, amal yang menambah rasa cinta. Amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Gak boleh kita sholat gak sesuai dengan sholatnya Rasul. Gak boleh kita zikir yang ada tuntunan Nabi. Gak boleh, karena Allah gak butuh amal kita kok. Amal yang bermanfaat bagi kita dunia akhirat adalah amal yang sesuai dengan contoh. Jangan berzikir, cari tahu, belajar. Zikir saya, zikir Rasul kayak gimana ya? Puasanya Rasul kayak gimana? Sahurnya Rasul seperti apa? Bukanya Rasul seperti apa? Coba, banyak loh kita mempraktekkan. Contoh saja, sahur kita selalu kita segerakan. Padahal sunnah mengakhirkan sahur. Ya kan? Kita masih banyak dari antara kita mengawali puasa dengan imsak. Padahal sunnah Nabi mengawali puasa dengan adzan subuh. Imsak itu bukan yang mengharamkan makan dan minum. Kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, kalau imsak diyakini mengharamkan makan minum, berarti itu sesuatu yang baru dalam agama. Tapi kalau imsak tujuannya mengingatkan kita bahwa subuh sudah dekat, berarti kita harus siap-siap. Kalau makan segera habiskan, kalau minum segera minum, kalau memang kurang minum. Tapi sunnah Nabi kata beliau, ya, bahwa yang mengharamkan makan dan minum adalah adzan. Kalau adzan mengatakan Allahu Akbar, berarti berhenti makan dan minum. Bukan imsak. Itu sunnah Nabi SAW. Buka. Berapa banyak dari kita buka pertama air, es campur, makanan ringan. Nah, mana sunnah Nabi SAW? Korma. Pertama kali kita buka korma, karena Nabi mengatakan, kana Rasulullah, Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallam afyutiru ala rutabat wa illam takun rabat fa ala tamarat wa illam takun tahfahasa ala hasuhan min haswatum ma. Nabi pertama kali buka dengan rutab, korma muda. Kalau tidak ada korma muda, beliau berbuka puasa dengan korma. Kalau tidak ada korma, dengan air. Jadi air itu terakhir. Sunnah, kenapa kita mengamalkan sunnah? Supaya kita tambah cinta. Mumpung Ramadan, ini bulan cinta. Bulan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita simpulkan ayyuhal ikhwatul kiram rahimakumullah, bahwa zikir kepada Allah adalah cinta kepada Allah. Dan makanya Al-Quran dia disebut zikir. Kenapa? Karena dia firman Allah. Semakin kita baca Quran, mentadaburinya, semakin kita mengenal Allah. Semakin mengenal berarti semakin cinta, karena tak kenal maka tak sayang. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man yuridu ay ya'lam annahu yuhibbullah falya'rif nafsahu lil Quran." Kalau ada seorang ingin mengetahui seberapa besar rasa cintanya kepada Allah, mudah. Sodorkan Al-Quran kepada hatinya. Coba dia baca Quran, menikmati nggak hatinya? Kalau dia ingin tahu kekuatan cintanya kepada Allah, sodorkan Al-Quran kepada hatinya. Dia baca. Kalau dia lebih menikmati Al-Quran daripada musik, berarti dia cinta Allah. Tapi ketika dia mengaku muslim, tapi ketika baca Quran, aduh kayaknya kurang menikmati, lebih menikmati musik daripada Al-Quran, berarti bohong dengan cintanya kepada Allah. Berarti lemah. Berarti dia adalah orang yang lebih cinta dunia daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan akhirnya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah azza wa jal mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, karena tidak ada yang dapat membersihkan hati dan jiwa kita kecuali Allah. Dan Allah lah adalah zat zat terbaik yang dapat membersihkan jiwa dan hati kita. Dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah menanamkan rasa cinta kepadanya di dalam hati kita, dan Allah menanamkan rasa cinta kepada orang yang dicintai Allah, dan kepada amal yang menambah rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga sebagaimana kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi taufik oleh Allah, agar kita selalu beribadah sampai ajal menjemput kita. Dan semoga Allah menjaga hati kita dari segala fitnah yang terlihat maupun fitnah yang tidak terlihat, yang dapat memalingkan dan menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amal soleh kita, amal soleh terutama yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Semoga Allah mengakhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah membahagiakan kita dunia akhirat. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.